Pondok Pesantren Tahfidzul Quran An-Nawawi merupakan sebuah tempat di mana para santri bisa belajar hafal Al-Quran. Pondok ini sudah berdiri pada tahun 1992 yang didirikan oleh almarhum Kyai Haji Muhammad Masrur Yusuf dan sekarang diasuh oleh anak-anaknya. Pondok ini memiliki sebuah visi, yakni menumbuhkan generasi Qurani berakhlak mulia, moderat, unggul, dan berwawasan global. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran An-Nawawi berlokasi di RT 3 RW 9 Dusun Mengela Utara, Desa Suko, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran An-Nawawi memiliki beberapa unit pendidikan, yakni pondok pesantren, madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas. Untuk sistem kepengurusan pondok dibagi menjadi beberapa bagian, yakni pengurus pendidikan, pengurus kesehatan, pengurus kebersihan, sarana prasarana, dan pengurus keamanan. Asrama Santri Putra memiliki 7 buah kamar, 6 buah kamar mandi, 1 musola, dan 1 tempat jemur pakaian. Di lantai dasar terdapat 3 kamar dan 3 kamar mandi. Di lantai 2 terdapat 4 buah kamar yang salah satunya merupakan kamar besar, 1 musola, dan 3 kamar mandi. Dan yang terakhir di lantai 3 memiliki 1 tempat jemur pakaian. Sekarang kita berada di Asrama Santri Putra bagian barat. Asrama ini memiliki 2 lantai. Lantai yang pertama terdapat 1 aula, 1 kantor, 2 kamar mandi, 1 dapur, dan 1 tempat wudhu. Di lantai kedua terdapat 3 kamar santri dan 5 kamar mandi. PPTQ An-Nawawi Putri memiliki 4 gedung, yakni 2 gedung di bagian depan, 1 gedung di bagian tengah, dan juga ada 1 gedung di bagian belakang. Di gedung bagian depan terdapat makam pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran An-Nawawi, yakni makam Romo Kyai Haji Muhammad Masrur Yusuf. Di gedung bagian tengah terdapat area panggung dan juga lapangan yang biasanya digunakan untuk muhadharah akbar dan juga senam. Untuk tempat makan santri putra terdapat di depan area panggung dan juga lapangan. Dan untuk tempat makan santri putri terdapat di depan aula. Gedung Putri bagian selatan memiliki 2 kamar santri, 1 musola, 4 kamar mandi, dan 1 dapur pondok. Di lantai dasar terdapat 1 musola, 1 dapur pondok, 1 kamar mandi, dan tempat wudhu santri. Di lantai kedua terdapat 2 kamar santri dan 3 kamar mandi. Di gedung bagian utara terdapat 2 lantai. Lantai yang pertama berisi gedung TPQ dan koperasi santri. Lantai kedua berisi 5 kamar santri, 3 kamar mandi, dan 1 tempat wudhu. Gedung tengah memiliki 2 lantai. Lantai yang pertama ada perpustakaan dan juga kantor. Lantai yang kedua ada ruang kelas dan juga lab komputer. Gedung Pondok Putri sebelah barat memiliki 3 kamar serta 4 kamar mandi yang berada di depan kamar tersebut. Dan di atas 3 kamar tersebut terdapat rooftop yang dijadikan jemuran oleh para santri putri. Kegiatan santri bisa dibilang sangat padat. Dimulai pada pukul 3 pagi, seluruh santri dibangunkan untuk persiapan sholat tahajud berjamaah. Pada pukul 3:30 pagi, seluruh santri menjalankan sholat tahajud berjamaah dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya sholat subuh. Pada pukul 4 pagi, seluruh santri menjalankan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran kepada guru pembimbingnya masing-masing. Dan selanjutnya pada pukul 6, seluruh santri bersiap-siap untuk pergi ke sekolah.
mulai dari makan, mandi, dan lain sebagainya. Pada pukul 7 pagi, seluruh santri sudah diharuskan untuk berada di sekolah. Mereka di sana mensetorkan hafalan Al-Quran, bersekolah sebagaimana kegiatan semestinya. Pada pukul 12.15, seluruh santri kembali ke asrama masing-masing. Di sana mereka beristirahat, sholat zuhur, makan, dan lain sebagainya. Kemudian pada pukul 3 sore, para santri mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Pada pukul 3.30, para santri berangkat untuk melakukan kegiatan madrasah diniyah yang rutin dilakukan pada hari Sabtu sampai Rabu. Akan tetapi, pada hari Kamis diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler qiraah, dan pada hari Jumatnya diisi dengan tasbih bersama. Setelah itu, seluruh santri kembali ke asrama untuk melakukan aktivitasnya masing-masing, entah itu membaca Al-Quran, melakukan piket pondok, atau membeli makanan ringan. Pada pukul 5.30, seluruh santri harus berada di musola untuk menunggu waktu sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah dan dilanjut dengan murojaah kepada guru pembimbingnya masing-masing. Pada pukul 7 malam, para santri makan malam dan dilanjut dengan melaksanakan sholat isya berjamaah. Terkhusus pada hari Kamis, para santri melakukan kegiatan pembacaan Maulid Tiba sampai selesai. Lalu melakukan jam belajar yang dilakukan pada pukul 8 sampai 9 malam. Karena menurut saya pesantren ini memiliki metode Al-Quran yang baik dan program-programnya bisa memperkuat hafalan saya. Kalau menurut saya, pesantren ini adalah pesantren yang eligible, fleksibel, serta disiplin. Pesantren ini memiliki unit pendidikan di mana memfasilitasi kita dapat menghafalkan Al-Quran dan juga belajar ilmu pendidikan formal. Awalnya kaget, rasa jengkel juga pasti ada. Yang biasanya bangun jam 4 tepat pada waktu sholat subuh, sekarang lebih maju jam 3 untuk melaksanakan sholat tahajud. Mungkin saat awal di pesantren susah, tapi lama-kelamaan pasti terbiasa. Ya kaget sih, mau nangis juga. Tapi ya gimana, sesuatu hal yang baik itu harus dibiasakan kalau menurut saya. Kalau saya sih merasa senang ya, karena di waktu tahajud itu di mana letak kita lebih dekat dengan Allah. Niki dawuhipun saking Gus Amar. Beliau pernah dawuh, Al-Quran niku barang sing nikmat. Jadi nikmatilah senikmat-nikmatnya ketika kamu menghafal. Jangan tergesa-gesa. Jalani prosesnya, maka kamu nanti akan menikmati hasilnya. Jangan pernah bosan murojaah hafalan yang telah kamu hafalkan. Boten lancar tetep deres, amburadul tetep deres, lancar nggih tetep deres. Deres terus sampai merasuk, deres terus sampai kulino, deres terus sampai sedo. Ketika kita mencari ilmu, nilai itu bukan tujuan. Bagaimana kita cara menghormati dan beradab kepada guru adalah tujuan utama dalam mencari ilmu. Fasoro mongko tadi, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil, karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Fastabikul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Menghafalkan Al-Quran adalah sebuah kebaikan. Maka cepat-cepatlah dengan waktu, gunakan waktumu sebaik mungkin agar kamu tidak menyesal di kemudian hari.
sebuah ilmu yang tidak akan didapatkan di sekolah manapun, yaitu ilmu bermasyarakat, di mana kita akan terjun langsung untuk menyelesaikan masalah pada waktu itu. Tidak ada sekolah manapun yang akan memberikan ilmu seperti itu. Hanya di pesantren kita dapat belajar langsung dan mengamalkannya langsung. Yang awalnya saya tidak lancar dalam membaca Al-Quran, alhamdulillah sekarang bacaan Al-Quran saya lancar. Dan alhamdulillahnya saya bisa menghafal Al-Quran. Dan semoga saja saya bisa mengamalkannya. Ini pondok pertama kali saya. Yang awalnya saya tidak bisa berbahasa Jawa dengan halus. Dan alhamdulillah sekarang saya jadi bisa mengerti bahasa Jawa yang halus. Karena saya jadi tahu pentingnya beradab dalam mencari ilmu. Karena banyak di luar sana orang yang berilmu tapi tidak manfaat ilmunya karena kurang beradab. Awalnya pengen nangis, bingung mau ngapain. Yang awalnya nggak bisa cuci baju, apa-apa sama orang tua. Dan di sini kita dipaksa harus mandiri. Dan alhamdulillahnya sekarang kita bisa jadi mandiri. Reaksi saya pertama kali masuk pondok, nangis itu tentu, bingung iya. Tapi kalau saya sih yang dulunya makan itu apa mau saya. Kalau saya tidak mau ya saya tidak makan. Tapi ketika saya sudah di pondok, sekarang saya bisa hidup sederhana, yang apa adanya.